Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari kelas IT 801 Prodi PJJ Informatika. Sini saya akan menganalisis atau mereview suatu jurnal untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Pakar. Oke, di sini untuk judul jurnalnya yaitu Implementation of Keymeans Clustering for Analysis to Students English Proficiency. Oke, di sini untuk penelitinya ada 5 orang, yaitu Masud Hermansyah, Nur Andita Prasetyo, Yulian Ansori, M. Faiz Firdausi, dan Abdul Wahid. Oke, untuk judulnya di sini. Oke, di sini untuk review dan analisis jurnal. Di sini untuk judul yaitu saya melihat di sini adalah bahwa di judul ini menganalisis kemampuan bahasa Inggris siswa menggunakan metode Keymeans Clustering. Jadi di sini untuk judulnya. Untuk di bagian abstrak saya melihat bahwa jurnal ini membahas menggunakan metode algoritma Keymeans Clustering dalam mengelompokkan kemampuan bahasa Inggris siswa berdasarkan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu mendengarkan, yang kedua berbicara, membaca dan menulis. Atau di sini ada listening, speaking, reading dan writing. Di sini menunjukkan bahwa pengelompokan dengan 3 klaster yang memberikan hasil optimal dengan nilai indeks Davies-Bouldin atau DBI terkecil yaitu 0,365. Di sini untuk pendahuluan, di sini membahas tentang penelitian ini menyoroti pentingnya kemahiran berbahasa Inggris siswa, karena bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional dan alat komunikasi. Jadi keterampilan ini terdiri dari 4 yang sudah dijelaskan tadi di bagian abstrak yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kemampuan bahasa Inggris siswa menggunakan teknologi data mining. Jadi teknologi data mining khususnya itu di metode Keymeans Clustering untuk membantu si gurunya dalam menyesuaikan model pembelajaran sesuai dengan kemampuan si siswanya. Di sini untuk di bagian pendahuluan. Untuk di bagian metode atau metodologi, penelitian menggunakan algoritma Keymeans yang sudah dijelaskan tadi untuk mengklasifikasikan data kemampuan bahasa Inggris siswa. Di sini dari SMK Lab Business School Tangerang. Jadi data yang digunakan di sini
mencangkup nilai mendengarkan, nilai berbicara, nilai membaca, dan nilai menulis. Jadi proses clustering dilakukan menggunakan aplikasi atau software Rapid Miner. Gunakan Rapid Miner, dan evaluasi kualitas cluster dilakukan menggunakan IDB atau Index Device Bolding atau DBI. DBI. Oke. Jadi untuk langkah-langkahnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu menentukan jumlah cluster atau K dan atur pusat cluster secara acak. Yang kedua itu menghitung jarak setiap data ke pusat cluster. Yang ketiga, kelompokkan data ke dalam cluster yang memiliki jarak terpendek. Yang keempat itu menghitung pusat cluster baru. Oke, untuk hasil dan diskusi. Di sini untuk hasil dan diskusi, data penelitian ini berasal dari nilai bahasa Inggris siswa kelas 11 di SMK Lab Business School tahun 2022. Jadi datanya itu berjumlah 76. Setelah itu dibersihkan, jadi datanya itu berjumlah 72. Jadi data yang dipakai itu menjadi 72 setelah dibersihkan. Jadi datanya itu ada 72. Jadi penelitian ini melakukan beberapa kali percobaan. Di sini ada 4 kali percobaan dengan jumlah klaster yang berbeda-beda. Jadi percobaan pertama itu ada 2 klaster, yang percobaan kedua itu ada 3 klaster, dan percobaan ketiga itu ada 4 klaster, dan percobaan keempat itu ada 5 klaster. Dan menemukan bahwa pengelompokan dengan 3 klaster, yaitu percobaan kedua, adalah yang paling optimal, yang memiliki nilai DBI terkecil, yaitu 0,365. Di sini distribusi klasternya. Di sini bisa dilihat pada percobaan pertama itu 2 klaster dengan nilai 0,404. Yang percobaan kedua yaitu 3 klaster, DBI-nya itu 0,365, yaitu ini yang optimal. Yang percobaan ketiga yaitu 4 klaster, DBI-nya itu 0,454. Yang percobaan keempat yaitu 5 klaster, DBI-nya itu 0,599. Jadi hasil pengelompokan dengan 3 klaster. Jadi klaster yang pertama itu pintar, ada 24 siswa. Klaster kedua itu ada sedang, yaitu 35 siswa. Dan klaster yang ketiga itu ada 13 siswa. Jadi untuk datanya itu seperti ini, datasetnya itu seperti ini. Ada 4 atribut, yaitu listening, speaking, reading, dan writing, dan memiliki 72 data. Oke, untuk kesimpulan, ini tadi hasil percobaan klaster atau eksperimen. Untuk kesimpulan di sini yaitu penerapan metode algoritma Keynes dalam pengelompokan kemampuan bahasa Inggris siswa. Sini dapat untuk kesimpulan di sini yaitu penerapan metode Keynes dalam mengelompokkan kemampuan bahasa Inggris siswa dapat membantu si guru dalam menyelesaikan strategi pembelajaran. Jadi
pengelompokan dengan 3 klaster adalah paling optimal dengan nilai DBI terkecil. Di memberikan panduan dan dalam pengelompokan kelompok belajar. Jadi untuk kesimpulan, jadi analisis penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan di dalam bidang pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan algoritma Keynes clustering. Jadi penelitian ini menunjukkan cara yang efektif untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka yang dapat membantu dalam penyesuaian metode pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, untuk kelebihannya sendiri, jadi pendekatan berbasis data untuk mengelompokkan siswa. Yang kedua itu penggunaan metode Keynes yang teruji untuk clustering. Yang ketiga itu evaluasi menggunakan indeks Davies Baldwin, berikan validasi yang kuat terhadap hasil clustering. Jadi kekurangannya itu bahwa penelitian ini hanya mencakup satu sekolah, sehingga generalisasi hasilnya mungkin terbatas, dan tidak disebutkan bagaimana hasil klaster diterapkan dalam praktikum mengajar sehari-hari. Oke, mungkin itu saja untuk review dan analisis jurnal yang berjudul Implementation of Keynes Clustering for Analysis Student English Proficiency. Di sini jurnalnya yaitu tahun 2023 sesuai dengan yang ada di panduan soal. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.